Hai, selamat datang di channel alur cerita film Cinema Recap. Di episode kali ini, Mimin akan melanjutkan cerita mengenai permainan survival yang super seru guys. Film ini berjudul Hunger Games Catching Fire 2013 lalu. Film ini disutradari oleh Francis Lawrence, dibintangi si cantik Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, dan Liam Hemsworth. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Hunger Games Catching Fire. Setelah berhasil menjadi pemenang Hunger Games sebelumnya, Katniss kini menjalani kehidupan yang nyaman di Distrik 12. Namun Katniss masih belum bisa melupakan kengerian di dalam arena. Karena itu adalah pertama kalinya dalam hidup, Katniss harus terpaksa membunuh orang untuk bertahan hidup. Gale kemudian mencoba menenangkan Katniss dengan menyebut kalau itu semua bukanlah salah Katniss. Katniss lalu berpamitan kepada Gale karena dia akan pergi untuk waktu yang cukup lama melakukan kewajiban menjalani tur kemenangan keliling negeri. Gale pun sedikit merasa cemburu. Namun Katniss segera memberi penjelasan kalau hubungannya dengan Peeta hanya sandiwara saja, agar Katniss dan Peeta bisa bertahan hidup di dalam arena. Gale pun mencium Katniss karena mungkin dia tidak akan bisa mencium Katniss lagi di masa yang akan datang. Di saat Katniss pulang ke rumahnya, Katniss terkejut melihat Presiden Snow ternyata datang berkunjung. Dengan penuh amarah, Presiden Snow memperlihatkan adegan Katniss mengajak Peeta bunuh diri dengan memakan buah beracun di dalam arena. Akibat adegan itu, banyak masyarakat yang menganggap kalau hal itu adalah wujud perlawanan terhadap peraturan negara. Presiden Snow mencium akan adanya gerakan pemberontakan terinspirasi dari aksi yang dipertontonkan Katniss di dalam Hunger Games sebelumnya. Presiden Snow tahu kalau Katniss tidak benar-benar mencintai Peeta. Itu hanya akting saja. Namun Presiden Snow memaksa Katniss memperlihatkan kemesraan dengan Peeta selama tur kemenangan nanti, agar masyarakat tahu bahwa apa yang Katniss lakukan murni atas nama cinta, bukan wujud perlawanan terhadap negara. Jika Katniss menolak melakukan itu, Presiden Snow mengancam akan membunuh semua orang yang Katniss sayangi, atau bahkan seluruh Distrik 12 akan dia musnahkan. Katniss pun ketakutan mendengar ancaman tersebut. Keesokan harinya, Evie dan China datang menemui Katniss dan Peeta yang sedang bersiap-siap untuk melakukan siaran langsung persiapan tur kemenangan. Katniss dan Peeta lalu berjalan keluar rumah. Di hadapan kamera, Katniss dan Peeta memperlihatkan kemesraan untuk para penonton di seluruh negeri. Katniss dan Peeta pun naik kereta api untuk melakukan tur kemenangan berkeliling ke seluruh distrik yang ada di negara Panem. Di dalam kereta, Peeta mencoba untuk akrab dengan Katniss. Peeta tahu jika Katniss masih trauma mengingat kejadian di dalam Hunger Games. Peeta ingin membantu Katniss untuk melewati masa-masa sulit ini bersama. Dan sampailah mereka berdua di Distrik 11. Evie sudah mempersiapkan skrip pidato yang akan Katniss dan Peeta bawakan di hadapan para penduduk. Di aula Distrik 11 sudah berkumpul ribuan penduduk menghadiri acara tur itu. Banyak wajah-wajah orang tua yang tegang melihat Katniss dan Peeta di atas podium. Katniss lalu melihat foto Rue dan Trace, peserta dari Distrik 11 yang telah tewas. Katniss tidak bisa memendam kepedihannya. Mereka berdua pun tidak membaca skrip yang diberikan oleh Evie. Katniss bercerita kalau nyawanya pernah diselamatkan oleh Rue. Katniss tidak tahu bagaimana caranya untuk membalas hutang budi itu. Katniss berkali-kali meminta maaf karena dia tidak bisa menyelamatkan nyawa Rue. Orang tua Rue menangis mendengar ucapan Katniss. Satu orang kemudian mengangkat tangan simbol perjuangan, memancing banyak orang melakukan hal yang sama. Pasukan pengamanan kemudian bergerak. Dengan kejam, mereka menangkap orang tua itu dan mengeksekusinya di hadapan banyak orang. Hal itu membuat Katniss shock dan ketakutan. Katniss tidak bermaksud membuat orang tua itu terbunuh. Di hadapan Peeta dan Haymitch, Katniss menceritakan perihal ancaman Presiden Snow di rumahnya kemarin. Snow ingin Peeta dan Katniss menunjukkan kemesraan di publik agar semua orang mengira itu bukan wujud pemberontakan.
Pita pun syok karena ternyata masih ada bayang-bayang mengerikan meski mereka sudah memenangkan pertandingan. Haymitch selalu memberitahu mereka berdua kalau kemenangan mereka bukanlah sebuah pencapaian, melainkan sebuah kutukan. Karena setelah ini, mereka berdua akan selalu disorot oleh masyarakat seumur hidupnya. Katniss dan Pita akan menjadi mentor peserta-peserta selanjutnya. Mereka berdua akan ada di bawah bayang-bayang pemerintah seumur hidup. Haymitch pun menyuruh Katniss dan Pita jangan melakukan hal yang mencolok yang memancing keributan lagi. Mereka pun melanjutkan tur ke distrik-distrik berikutnya. Mereka berdua membaca skrip yang sudah disediakan dan memamerkan kemesraan di hadapan publik. Namun hal itu membuat masyarakat marah. Masyarakat tetap mengacungkan salam perjuangan. Masyarakat paham kalau Katniss sedang tertekan. Dengan mata kepala sendiri, Katniss melihat para penduduk marah dengan pemerintah. Haymitch selalu menyuruh Katniss dan Pita lebih serius untuk meredam gejolak masyarakat. Katniss kemudian memiliki ide. Dia akan mengumumkan kalau dia dan Pita akan menikah. Mungkin itu akan bisa meredam gejolak. Mereka berdua pun akhirnya sampai di ibu kota, Capitol. Malam harinya, mereka berdua menuju Istana Negara untuk melakukan sesi terakhir tur kemenangan di istana bersama Presiden Snow. Di sana, semua orang-orang penting di negara sudah hadir. Pesta digelar sangat mewah. Katniss lalu bertemu pemimpin panitia Hunger Games yang baru yang bernama Plutarch Heavensbee. Heavensbee berkata kalau Katniss menginspirasinya untuk menggantikan posisi Crane menjadi kepala panitia Hunger Games. Presiden Snow lalu memulai pidatonya. Dia memberi selamat kepada Katniss dan Pita yang telah bertunangan dan segera melangsungkan pernikahan. Presiden Snow ingin kisah cinta Katniss dan Pita akan selalu menginspirasi seumur hidupnya. Malam harinya, di dalam kereta saat perjalanan pulang, Katniss melihat rekaman CCTV memperlihatkan telah terjadi gejolak pemberontakan di seluruh negeri. Di tempat lain, Snow juga melihat siaran yang sama. Dia sangat marah dan ingin membunuh Katniss karena akibat ulahnya telah memicu pemberontakan. Plutarch Heavensbee lalu menenangkan Snow. Heavensbee berkata kalau dia memiliki rencana yang lebih baik. Sesampainya di distrik 12, Katniss langsung menemui Gale. Katniss yang ketakutan mengajak Gale untuk kabur. Namun Gale menolak karena dia tidak ingin meninggalkan keluarga mereka begitu saja. Lagian Gale sudah mendengar kabar mengenai orang-orang yang bersiap-siap melakukan perlawanan terhadap pemerintah. Mereka berdua lalu melihat beberapa mobil tentara yang melintas. Pasukan itu masuk ke dalam distrik 12, mensweeping semua praktik jual beli ilegal di sana. Pasukan itu membakar semua barang-barang milik penduduk. Gale yang kasihan mencoba menolong, namun akibatnya dia sendiri malah ditangkap dan diberi hukuman cambuk di alun-alun kota. Katniss, Pita, dan Haymitch selalu datang menghentikan aksi petugas yang sedang menyiksa Gale. Mereka berhasil menghentikan petugas itu, namun petugas itu malah menyuruh semua orang untuk berhati-hati karena selanjutnya tidak akan ada hukuman cambuk lagi, melainkan tembak di tempat bagi siapapun yang melawan pemerintah. Katniss dan yang lain lalu membawa Gale ke dalam rumah dan merawat luka bekas cambukan di tubuhnya. Beberapa hari kemudian, Presiden Snow mengumumkan berita mengenai acara Hunger Games berikutnya yang ke-75. Acara ini sangatlah spesial karena setiap 25 tahun sekali akan ada kejutan di acara ini. Di acara Hunger Games kali ini, peserta yang dipilih adalah laki-laki dan perempuan yang pernah menjuarai Hunger Games sebelumnya dari masing-masing distrik. Mendengar hal itu, Katniss dan Pita langsung kaget dan sekujur tubuhnya menjadi lemas. Katniss langsung menemui Haymitch. Katniss menyuruh Haymitch mengajukan diri menjadi peserta jika di pengundian nanti ternyata Pita yang terpilih. Karena mereka tahu Pita yang paling lemah di antara mereka bertiga, Pita pasti akan mati. Haymitch selalu bersedia, namun dia tidak bisa melakukan apa-apa jika saat dia terpilih, Pita mengajukan dirinya sendiri. Katniss selalu meminta agar Haymitch berjanji akan melindungi Pita apapun yang terjadi nantinya. Katniss lalu menemui Gale untuk mengucapkan salam perpisahan. Semua orang pun berkumpul di aula distrik 12 untuk upacara pemilihan peserta. Mulut Evie bergetar, dia tidak kuasa menahan kesedihan atas apa yang kembali menimpa Katniss.
Karena wakil wanita satu-satunya adalah Katniss, Katniss pun terpilih menjadi peserta. Saat undian peserta pria, yang terpilih adalah Haymitch. Namun Peeta tiba-tiba mengajukan diri menjadi peserta. Katniss dan Evie pun kaget. Katniss menangis mengetahui mereka berdua tidak akan selamat kali ini. Kepergian mereka diiringi salam perjuangan dari seluruh warga distrik 12. Katniss dan Peeta pun mengangkat tangan. Mereka berdua lalu langsung diangkut menuju Kapitol. Sesampainya di Kapitol, Haymitch menyuruh Katniss dan Peeta melupakan taktik yang dulu karena musuh mereka kali ini adalah mantan juara yang sudah berpengalaman memenangkan pertandingan. Haymitch malah menyuruh mereka berdua memilih peserta lain yang mungkin bisa dijadikan teman. Karena jika tidak memiliki teman, hal pertama yang mereka lakukan di dalam arena adalah membunuh Katniss dan Peeta. Haymitch memberitahu peserta dari Distrik 1, Kashmiria dan Klaus yang sangat terlatih dan berbahaya. Lalu pasangan dari Distrik 2, Brutus dan Enobaria yang sama berbahayanya dari Distrik 1. Lalu ada peserta dari Distrik 3, Pity dan Wyrus yang sangat cerdas dalam ilmu pengetahuan. Lalu ada peserta dari Distrik 4, Finnick dan pasangannya, Max, yang mengajukan diri menggantikan peserta yang lain. Max sendiri adalah mentor dari Distrik 4. Katniss dan Peeta lalu bersiap-siap melakukan parade. Di sini, Finnick datang mendekatinya mengajak berkenalan, namun Katniss masih menaruh rasa curiga pada semua orang. Mereka pun bersiap dan parade para peserta pun dilaksanakan. Mereka berjalan menaiki kereta kuda di hadapan ratusan ribu penonton di aula ibu kota Kapitol. Hampir sama seperti sebelumnya, Katniss dan Peeta memakai kostum yang berkobar. Setelah acara selesai, Haymitch memperkenalkan peserta dari Distrik 11. Mereka akan menjadi teman Katniss di dalam arena. Katniss lalu bertemu dengan Joanna, peserta dari Distrik 7. Di dalam tempat latihan, Katniss melihat beberapa orang berlatih dengan serius. Katniss lalu mendekati Pity dan Wyrus. Katniss mengajarkan cara membuat api kepada mereka berdua. Untuk rasa berterima kasih atas kebaikan Katniss, Pity memperlihatkan perisai energi yang bisa dilihat kasat mata yang melindungi tempat duduk panitia dan para sponsor. Katniss kemudian mendekati Max. Katniss salut dengan keberanian Max yang mengajukan diri. Katniss meminta diajari cara mengikat tali pancing pada Max. Setelah selesai, Katniss memperlihatkan kemampuan memanahnya. Dengan sangat lincah, Katniss berhasil memanah semua objek bergerak tanpa meleset sedikit pun. Semua peserta kagum dengan kemampuan Katniss ini. Malam harinya, Haymitch menyuruh Katniss memilih siapa yang akan menjadi sekutunya di dalam permainan. Katniss memilih Pity, Wyrus, dan Max. Peeta terlihat kecewa dengan pilihan Katniss ini. Besok harinya diadakan acara memperlihatkan kemampuan individu satu persatu. Giliran Katniss maju setelah Peeta. Di dalam ruangan, Katniss menangis melihat lukisan mendiang Rue di lantai yang dilukis oleh Peeta. Katniss pun melakukan sesuatu. Dengan penuh amarah, Katniss mengambil sebuah boneka dan menggantungnya di hadapan para panitia dan sponsor sebagai bentuk protes. Acara berikutnya adalah wawancara para peserta satu persatu yang dipandu oleh Caesar. Di acara kali ini, Katniss diwajibkan memakai gaun pengantin karena pesanan Presiden Snow. Namun Cina telah memodifikasi gaun itu. Di dalam wawancara, sebagian besar peserta mengutarakan kekecewaan mereka kepada pemerintah. Mereka tidak setuju dengan pertandingan kali ini. Mereka ingin pertandingan ini dibatalkan. Bahkan Joanna mengamuk. Dia kesal setelah kemenangannya dahulu. Kini dia harus terjebak di dalam permainan lagi. Katniss lalu maju dengan mengenakan gaun pengantin yang indah. Caesar lalu menyuruh Katniss berputar, siapa tahu gaunnya akan berkobar lagi. Katniss pun berputar. Tak hanya berkobar, gaun pengantin itu menjelma menjadi gaun hitam bersayap. Simbol burung Mockingjay, simbol perjuangan. Di saat giliran Peeta maju, Peeta mencoba berbohong dengan berkata kalau saat ini Katniss sedang hamil anak mereka. Sontak para penonton pun bereaksi. Penonton meminta pemerintah menghentikan acara Hunger Games karena Katniss sedang hamil. Setelah acara selesai, Haymitch memberitahu meskipun Peeta berbohong mengenai kehamilan Katniss,
Namun hal itu tidak membuat pemerintah menghentikan Hunger Games. Permainan tetap dilaksanakan. Evie lalu memberi kenang-kenangan berupa gelang emas untuk Haymitch dan kalung emas untuk Peeta, sebagai simbol kalau mereka adalah satu tim. Keesokan harinya, semua orang bersiap-siap menuju arena. China mengantar Katniss saat dipasangi alat pelacak dan terbang menuju arena Hunger Games. Sesampainya di lokasi, saat Katniss masuk ke dalam tabung lift, muncul beberapa pasukan bersenjata memukuli China sampai mati atas kelakuannya memodifikasi baju pengantin Katniss. Katniss pun naik ke atas menuju arena yang terlihat berbeda dari Hunger Games sebelumnya. Kini, barak pusat senjata ada di tengah-tengah danau. Dan Hunger Games pun dimulai. Katniss langsung melompat dan berlari menuju barak untuk mengambil senjata. Katniss lalu bertemu dengan Finnick yang memakai gelang emas. Finnick akan membantu Katniss. Finnick lalu membunuh satu orang. Katniss, Finnick, dan Meg lalu melihat Peeta yang sedang bertarung di danau. Beruntung Peeta berhasil selamat. Katniss melihat peserta dari Distrik 1 dan Distrik 2 yang beraliansi. Katniss dan yang lain pun berlari menuju ke dalam hutan. Saat sedang berjalan, Peeta tak sengaja menabrak perisai energi hingga meledak dan terlempar. Peeta pun tak sadarkan diri. Finnick lalu memberi napas buatan. Mereka berusaha membangunkan Peeta kembali. Beruntung Peeta kembali sadar dan berhasil diselamatkan. Mereka lalu melanjutkan berjalan dengan hati-hati. Di tengah hutan, saat semua orang dehidrasi, sebuah parasut suplai menghampiri mereka. Itu adalah kiriman dari Haymitch berupa keran air. Katniss memasang keran itu ke pohon dan tiba-tiba keluar air dari dalamnya. Mereka pun akhirnya bisa minum. Katniss lalu mendengar suara aneh. Terlihat petir menyambar sebuah pohon aneh berkali-kali. Saat yang lain sedang beristirahat, Katniss melihat kabut aneh mendekatinya. Saat tersentuh ternyata kabut itu beracun. Katniss pun menyuruh yang lain untuk kabur menghindari kabut beracun. Katniss, Peeta, Finnick sambil menggendong Max, mereka kabur menghindari kejaran kabut beracun. Saat sedang berlari, tak sengaja kaki Peeta terkilir. Katniss tidak bisa membopong Peeta. Max yang kasihan lalu turun dari gendongan dan mengorbankan diri berjalan memasuki kabut. Max pun tewas. Finnick dan Katniss selalu memapah Peeta. Setelah berlari beberapa saat, tiba-tiba kabut beracun itu menghilang dengan sendirinya. Katniss yang kesakitan terkena racun kabut menemukan kalau air di sana bisa menghilangkan racun. Katniss, Peeta, dan Finnick langsung membersihkan diri mereka dari racun-racun kabut. Setelah semuanya kembali tenang, tiba-tiba puluhan kera bergigi tajam mengamuk menyerang mereka bertiga. Katniss, Finnick, dan Peeta pun langsung kabur menuju tepi danau menghindari kejaran kera-kera tersebut. Saat Peeta hendak diserang seekor kera, tiba-tiba seorang peserta yang sedang menyamar muncul menyelamatkan nyawa Peeta. Akibatnya orang itu terluka parah terkena serangan kera. Katniss dan Peeta langsung membawa orang itu berlari menuju danau. Sesampainya di tepi danau, orang yang tadi menyelamatkan Peeta akhirnya tewas. Secara ajaib, kera-kera itu pergi kembali masuk ke dalam hutan. Sebuah pesawat lalu datang mengambil jasad peserta yang tewas itu. Peeta tidak tahu kenapa orang itu mengorbankan diri menyelamatkannya. Siang harinya, mereka melihat sesuatu yang aneh. Sebuah air bah muncul dari atas bukit menuju danau. Peristiwa itu menewaskan satu orang peserta. Mereka bertiga lalu bertemu dengan Joanna bersama Beetee dan Wiress. Mereka bertiga terkena serangan hujan darah. Kejadian itu menewaskan rekan Joanna dari Distrik 7. Katniss dan yang lain lalu kembali melihat petir berkali-kali menyambar di pohon yang sama sekali lagi. Berkat penuturan Wiress, Katniss menyadari kalau danau itu berbentuk seperti jam. Setelah petir menyambar pohon, setiap jamnya akan muncul peristiwa mengerikan di setiap sisi arena, seperti kabut beracun, serangan monyet, air bah, hujan darah, dan lain-lain. Mereka sadar kalau barak di tengah danau berbentuk seperti jarum jam. Saat ada di tengah danau, tiba-tiba peserta dari Distrik 1 muncul membunuh Wiress. Katniss pun langsung memanah orang itu. Tiba-tiba muncul peserta lain dari Distrik 1 dan 2 menyerang mereka. Dari ruang kontrol, Heavensbee menyuruh anak buahnya untuk memutar barak. Barak pun berputar dengan kencang beberapa kali. Katniss sempat tergelincir.
Saat barak sudah berhenti berputar, Katniss berhasil diselamatkan. Karena masih ada peserta dari Distrik 2 yang mengincar mereka, P.T. yakin dua orang itu tidak akan bertahan lama di dalam hutan. P.T. memiliki ide. Dia akan mengikatkan kawat di pohon yang sering terkena petir. Kawat itu akan disalurkan menuju danau. Maka saat petir datang nanti, jika peserta dari Distrik 2 itu ada di pantai, mereka akan langsung tewas tersetrum. Katniss dan yang lain pun setuju dengan ide itu. Malam harinya, mereka langsung bergerak menuju pohon petir. Sesampainya di pohon yang dimaksud, P.T. langsung mengikatkan kawat miliknya di pohon itu. Katniss dan Joanna lalu pergi menuju danau membawa kawat, sementara Finnick, Peeta, dan P.T. berjaga di pohon. Di tengah perjalanan, Katniss dan Joanna diserang peserta dari Distrik 2. Tiba-tiba Joanna memukul Katniss dan menusuk lengan Katniss hingga berdarah dan meninggalkan Katniss sendirian. Katniss lalu kembali bangkit. Katniss merasa Joanna telah mengkhianatinya. Katniss yang khawatir kembali untuk mencari Peeta. Namun Katniss hanya menemukan P.T. yang sudah tak sadarkan diri. Finnick kemudian datang. Katniss curiga Finnick akan menyerangnya. Ternyata tidak. Katniss lalu mengikat kawat di ujung busur panah dan memanah ke arah kubah tepat saat petir datang menyambar. Petir pun menyambar dan panah itu tepat mengenai kubah arena. Ruang kontrol permainan pun mengalami error. Akibat serangan tadi, atas kubah arena hancur dan runtuh. Dari lubang itu muncul sebuah pesawat yang membawa tubuh Katniss pergi. Katniss lalu terbangun di dalam pesawat bersama P.T. yang pingsan di sampingnya. Katniss lalu bertemu dengan Haymitch, Finnick, dan Heavensbee ada di sana. Ternyata semua ini adalah rencana yang sudah mereka rancang sebelumnya. Heavensbee sendiri ternyata adalah anggota pasukan pemberontak yang melawan pemerintah. Mereka berencana mengeluarkan Katniss dan membawanya menuju markas para pemberontak yang ada di Distrik 13 karena revolusi sudah mulai berjalan. Haymitch lalu memberitahu kalau Joanna berhasil mengeluarkan alat pelacak di lengan Katniss, namun Peeta masih memiliki alat pelacak di lengannya. Alhasil Peeta berhasil ditangkap oleh pemerintah. Mendengar hal itu, Katniss pun marah dan mengamuk karena sebelumnya Katniss menyuruh Haymitch melindungi Peeta. Katniss pun dibius agar kembali tenang. Beberapa hari kemudian, Katniss terbangun di suatu tempat dengan Gale ada di sampingnya. Gale memberitahu kalau semua baik-baik saja. Gale telah membawa keluarga Katniss menuju tempat yang aman. Namun berita buruknya, kini Distrik 12 telah hancur tak bersisa. Distrik 12 telah lenyap. Katniss tak menyangka hal ini akhirnya benar-benar terjadi. Dan berakhirlah alur cerita film Hunger Games Catching Fire ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah jangan lupa membawa kawat kalau mau ikut Hunger Games. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa follow semua media sosial kami. Dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye.